Udah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Hamdan nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'd. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen toko online. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan Syaki. Perkenalkan, nama saya Mu'alif. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Dan yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ruli Amrullah. Nah, di sini kami berlima akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen toko online, yaitu solusi cerdas untuk pengelolaan bisnis e-commerce. Untuk slide pertama yang akan dibawakan oleh siapa nih tadi? Oleh Zul, ya. Silakan Zul. Untuk slide pertama di sini ada daftar isi atau agenda. Yang diantaranya latar belakang dan masalah, solusi yang ditawarkan, tujuan proyek, rancangan sistem, implementasi, pengujian dan evaluasi, kesimpulan, dan akhir penutupan. Mungkin ada ini deskripsi singkat. Sistem kami menceritakan tentang sebuah sistem yang bergerak dalam bidang penjualan yang belum memiliki toko online, sehingga kita menyarankan solusi agar toko tersebut agar tidak hanya bergerak di bidang offline saja. Next. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari ini, PT Yayasan Dakwah Imam An-Nawawi adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan Islam dan toko offline. Dengan mengajarkan pendidikan Islam dan pelajaran Islam lainnya, kita akan membangun remaja-remaja Islam yang akan memimpin negara ini nantinya. Visi dan visi menjadi pelopor dalam pengembang pendidikan Islam terpadu yang modern dan berwawasan global, serta berperan aktif dalam mencetak generasi Islam yang unggul dan berakhlak mulia. Misinya menyediakan program pendidikan Islam yang komprehensif, mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjutan. Next. Selanjutnya identifikasi masalah. Yang pertama, akses pasar terbatas. Toko yang beroperasi secara fisik terbatas hanya kepada pelanggan lokal tanpa toko online. Toko tidak dapat menjangkau pelanggan di luar area geografis tersebut, sehingga potensi penjualan bisa terhambat. Yang kedua, kesulitan dalam menjangkau pelanggan baru. Tanpa toko online, toko mungkin kesulitan untuk menjangkau pelanggan baru yang lebih terbiasa dengan belanja online dan yang menggunakan internet untuk menemukan produk atau layanan yang mereka butuhkan. Yang terakhir, potensi penurunan reputasi. Di era sering dianggap sebagai tanda kredibilitas dan profesionalisme tanpa kehadiran digital toko. Toko mungkin dianggap kurang modern atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Baik. Nah, yang kedua ini, slide yang kedua akan dibawakan oleh siapa ini? Yusuf. Adrian. Yusuf. Silakan kepada Yusuf Ruli mempresentasikan untuk slide berikutnya. Yaitu tujuan proyek ini yaitu efisien operasional, mengurangi beban kerja manual melalui otomatisasi proses-proses utama seperti manajemen stok, pemrosesan pesanan, dan rekonsiliasi pembayaran, sehingga operasional toko online menjadi lebih efisien dan minim kesalahan. Kedua yaitu memperkuat daya saing di pasar. Dengan sistem yang lebih efisien, data driven, dan aman, bisnis dapat lebih mudah bersaing di pasar e-commerce yang semakin kompetitif, menawarkan nilai tambah kepada pelanggan dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pelanggan
dengan proses pemesanan yang cepat, pengiriman yang tepat waktu, dan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Next. Kemudian, solusi yang ditawarkan. Pertama, konsep sistem. Sistem informasi manajemen toko online ini adalah solusi yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan bisnis e-commerce dengan berbagai fitur seperti pengelolaan produk, pemantauan stok, pemrosesan pesanan, dan pengelolaan pelanggan. Sistem ini membantu menjalankan toko online secara lebih efisien. Kedua, yaitu fitur-fitur utamanya. Yang pertama, pengelolaan produk, memudahkan penambahan, pengeditan, dan penghapusan produk serta pengaturan harga dan kategori. Yang kedua, manajemen inventories, memantau stok barang secara real time, memberikan notifikasi saat stok rendah, dan membantu pengelolaan red stock. Ya. Yang ketiga yaitu solusi yang ditawarkan. Manfaat yang diperoleh yaitu efisiensi pengelolaan stok dan produk. Kedua, proses pemesanan yang terorganisir. Ketiga, peningkatan hubungan pelanggan. Nah, di sini perbandingan dengan sistem lama. Sistem yang baru yaitu online, jangkauan pasar luas, kemudahan dalam analisis data. 3, biaya operasional lebih rendah. Keempat, yaitu ketergantungan pada internet. Kalau offline-nya yaitu jangkauan terbatas, biaya operasional tinggi, proses manual, tidak memerlukan internet, lebih mudah membangun loyalitas. Oke, silakan untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Ardiansyah, silakan. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu ada keunggulan sistem baru. Jadi salah satunya yaitu ada jangkauan promosi lebih luas. Jangkauan promosi pastinya lebih luas di zaman era digital, pastinya lebih mudah dan cepat. Apalagi setiap orang pasti memiliki gadget atau sosial media, entah itu Facebook, WhatsApp, dan yang lainnya. Dan untuk poin yang selanjutnya yaitu ada respon cepat dan otomatis. Chatbot dan AI menggunakan berbasis AI untuk memberikan respon instan kepada pelanggan. Tentunya respon AI ini dapat berfungsi lebih mengoptimalkan kita ya. Juga untuk analisis dan insight, memastikan analisis untuk memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi pola komunikasi yang efektif, dan menyesuaikan strategi komunikasi sesuai kebutuhan. Rancangan diagram ini menunjukkan bagaimana proses sistem akan berjalan lebih efisien dan terintegrasi dengan sistem baru. Next. Nah, ada langkah-langkah dalam diagram alir. Tahapan awalnya itu ada pesanan atau permintaan. Jadi ada permintaan, terus ada mengecek barang. Jadi si pemesan tadi pengecekan barang atau reserve barang yang dipesan. Terus ada pengeluaran penyiapan barang. Jadi setelah kita reserve barang, bisa kita menyiapkan barang tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada verifikasi atau konfirmasi. Di sini ada verifikasi seperti dalam pembuatan pesanan ataupun transaksi dan sebagainya. Di sini juga ada proses sukses atau pengembalian. Jadi hal ini mengetahui proses sukses ataupun pengembalian barang jika ada suatu kendala. Selanjutnya ada down atau pemeliharaan dan perbaikan. Di sini berarti sudah selesai. Kalau ada kekurangan maka akan perbaiki sistem tersebut. Juga ada pemeliharaannya. Jika
si sistem tersebut sudah optimal. Oke. Baik, untuk implementasi sistemnya itu yang akan dibawa oleh saya sendiri. Di sini kita bisa lihat bahwa teknologi yang digunakan itu menggunakan Visual Studio Code, SAMPP Control Panel, Bootstrap. Untuk bahasanya sendiri dia menggunakan Bootstrap dan PHP. Nah, ini dia untuk tampilan awalnya tadi kan ya. Mohon dibalikin lagi Bang Molid. Nah, itu untuk tampilan awal di sini dia terdapat banner An-Nawawi Store. Di situ terdapat banner An-Nawawi Store, berbagai macam pakaian dan bacaan itu fashion muslim, jubah, gamis, dan sirwal. Next. Ya. Di untuk tampilan berikutnya di scroll ini kita bisa menemukan beberapa produk seperti celana, baju, sendal ataupun lainnya. Yang kedua, alasan pemilihan teknologi tersebut. Kenapa? Alasan memilih Visual Studio Code familiar dan mudah dipelajari. Bahwa untuk programmer Bang Mualif ini memilih Visual Studio Code itu karena dia mempermudah pekerjaan dia dan gampang dipelajarinya. Alasan kedua memilih SAMPP adalah include database yaitu PHP dan SQL. Next. Ya, tahapan implementasi. Tahapan implementasi ini boleh itu Bang Walid atau bagaimana? Gak usah didemoin. Boleh mungkin sekedar hanya mungkin demonya di akhir kita baca dulu. Baik. Tahapan implementasi itu yang pertama ini dari bawah ya. Nah, tahapan yang kedua perencanaan, pemilihan teknologi, desain, uji coba, pelatihan pengguna, rincian 1 pekan, 2 pekan, dan pekan berikutnya, yaitu next. Pengujian dan evaluasi. Jenis pengujian, uji sistem. Di sini kami melakukan pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi keseluruhan sistem dalam lingkungan yang menyerupai kondisi operasional sebenarnya. Tujuan kami untuk melakukan uji sistem dan evaluasi ini memastikan bahwa semua fungsi atau sistem ini beroperasi dengan baik atau tidak ada kesalahan atau bagaimana, serta untuk memverifikasi bahwa sistem ini dapat jalan secara optimal. Next. Pengujian sistem di sini berfungsi untuk sebagai sesuai dengan spesifikasi fungsional. Beberapa bug minor ditemukan dan diperbaiki, tetapi tidak ada masalah besar yang mengganggu fungsional utama sistem. Jadi di sini kami pengujian sistem itu mencoba beberapa sistem yang memang sudah kami buat seperti keranjang belanja, tempat checkout barang ataupun pemilihan produknya. Ya, next. Evaluasi sistem di sini fungsionalitas. Sistem telah memenuhi sebagian besar persyaratan fungsionalitas meskipun beberapa penyesuaian mesin diperlukan untuk memastikan keselarasan dengan semua kebutuhan. Kinerja. Sistem berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi, namun ada beberapa area yang perlu dibaiki untuk meningkatkan kecepatan dan responsivitas secara keseluruhan. Jadi kalau memang ada sistem yang memang kita belum responsif, bakal kami perbaiki untuk meningkatkan kecepatan dan responsivitas. Yang selanjutnya, keamanan. Langkah-langkah keamanan dasar telah ditetapkan dengan baik, tetapi diperlukan penguatan pada beberapa fitur keamanan tambahan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik. Yaitu yang terakhir, kemudahan penggunaan. Antarmuka pengguna umumnya mudah dipahami yang digunakan. Meskipun ada beberapa yang perlu diperhatikan berdasarkan umpan balik pengguna ataupun meningkatkan pengalaman pengguna. Ya. Next, yang terakhir kesimpulan rencana ke depan. Silahkan bisa dibawakan oleh Malik. Kesimpulan rencana ke depan. Pemeliharaan berkala, melakukan pengembangan sistem secara rutin melalui pembaruan perangkat lunak dan penambahan fitur baru untuk memastikan kinerja optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Pembaharuan keamanan, memantau dan menerapkan pembaharuan keamanan secara rutin untuk melindungi sistem dari ancaman terbaru serta memastikan data tetap aman dan terlindungi. Untuk sesi tanya jawab bisa di kolom komentar atau WA? Boleh. Di kolom komentar aja.
Jadi baik Pak, ini berikut untuk demo program kami yaitu Anawi Stores. Baik, silakan Bang Mualib bisa dicoba untuk mendemokan program kita. Silakan. Baik. Nah, di Coba. sini untuk beranda itu ada kategori terlaris dan produk. Nah, untuk kategori terlaris itu seperti sirwal anak, baju dewasa, dan produk itu ya ini ada produk sirwal ya, terus baju. Ya. Namun masih banyak yang belum di-upload ya. Untuk bisa melihat produk itu bisa di navbar produk di sini. Nah, kita bisa memilih sirwal anak. Nah, di sini kan emang belum upload ya, jadi produk dalam kategori tidak tersedia. Untuk sirwal dewasa kan ini udah nih, yang sudah tersedia. Ketika kita pengen melihat detail, nah bisa di sini lihat detail bahan terbuat dari apa, modelnya bagaimana, warna yang tersedia, ukuran, dan harga. Ini produk terkait. Ketika kita mau pesen juga bisa di sini klik. Itu diarahkan ke WhatsApp ya berarti ya? Nah, langsung ya masih ke WhatsApp karena fitur keranjang belanja belum tersedia, masih butuh pembaruan. Baik. Ada lagi tambahan? Mungkin ini cukup ya, jelas ya. Oke. Ya. Cukup. Jadi itu Pak beberapa memang demo produk yang kita tampilkan Pak. Jadi untuk kedepannya mungkin evaluasi dari kami ini sekedar menambahkan keranjang belanja ya Bang Malib, karena memang fiturnya itu belum ada dan masih menggunakan sistem WhatsApp gitu. Baik Pak, segitu saja untuk presentasi. Ya, oke. Baik Pak, segitu saja untuk presentasi dari kelompok 4 kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk sesi tanya jawabnya bisa di kolom komentar ataupun by WhatsApp ya Pak. Sekian dari saya Muhammad Syafwan Jaki dan mewakili teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.